Ada satu fakta baru yang telah disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dan fakta ini memperjelas arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan. Bukan soal anggaran, bukan soal pajak, bukan tentang bantuan sosial, tapi tentang sebuah konsep ekonomi yang jarang terdengar. Namun hari ini dinyatakan sebagai fondasi baru menuju Indonesia maju. Namanya Sumitronics. Dan apakah ini jalan baru menuju Indonesia menjadi negara maju? Dalam acara launching Bloomberg Business Week Indonesia, Purbaya menyampaikan sesuatu yang langsung memicu perhatian publik. Ia mengatakan, 8% ya good start. Tapi kalau kita menjadi negara maju, kurang 8% itu. batas minimal bukan target puncak. Selama ini angka 8% dianggap ambisius. Bahkan banyak yang menyebut itu mustahil. Namun Purbaya justru membalikkan logika itu. Menurutnya, jika Indonesia serius ingin masuk ke kategori negara maju, maka Kita harus menciptakan pertumbuhan ekonomi double digit selama lebih dari 10 tahun. Baru ada harapan kita menjadi negara maju. ini bukan sekedar anjuran, ini syarat. Dan kalimat itu terasa seperti teguran untuk semua yang selama ini berpuas diri dengan pertumbuhan 5%. Lalu, apakah Indonesia mampu dan apa dasar strategisnya? Ironisnya, pernyataan tersebut muncul saat ekonomi Indonesia sedang melambat. Purbaya mengakui, Ekonomi melambat, dan hal yang lebih mengejutkan, ia mengaitkannya dengan situasi sosial. bulan Agustus tahun ini banyak demo di mana-mana, dan kalau nggak dihentikan akan makin besar, dan makin besar. Kenapa terjadi? Karena ekonomi kita diperlambat, entah sengaja, entah nggak sengaja, saya nggak tahu. Kalimat itu muram, tetapi jujur. Pesannya jelas. Ketika ekonomi melambat, stabilitas sosial mulai retak. Dan pemerintah tak ingin itu berlanjut. Karena tanpa stabilitas, semua rencana pembangunan sebesar apapun tidak akan berjalan. Disinilah poin penting muncul. Purbaya mengatakan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah saat ini tidak berdiri di ruang kosong. Ia berdiri di atas 3 pilar pemikiran ekonom nasional. Profesor Sumitro, ayah Presiden Prabowo Subianto. Konsep ini diberi nama Sumitronics. Saya pikir dia terinspirasi oleh ajaran Sumitronomics, bapaknya sendiri. Dan 3 pilar ini adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis. Purbaya menjelaskan ketiganya tidak bisa dipisahkan. Tiga-tiganya harus ada. Satu nggak ada, itu ekonominya bisa rentan. Ini menarik karena selama ini publik mungkin hanya melihat program populis, bantuan sosial, koperasi merah putih, atau MBG sebagai kebijakan sosial. Tapi menurut Purbaya, Itu kan seperti seolah-olah populis dan kayak nggak ada tujuannya. Padahal yang dikerjakan adalah bagian 2 dan 3 di gambar ini. Pemerataan manfaat bangunan dan sekaligus menciptakan stabilitas nasional yang dinamis. artinya program ini bukan tujuan, tapi fondasi ekonomi jangka panjang. Lalu apa hubungan Sumitronics dengan ekonomi 8% dan target negara maju? Jawabannya industrialis. Indonesia tidak lagi bisa mengandalkan komoditas mentah, ekspor bahan baku, ataupun ekonomi berbasis konsumsi. Sumitronics mendorong Indonesia bergerak
Ini bukan ekonomi berbasis jual bahan mentah, ini ekonomi berbasis produksi dan teknologi. Jika ini berhasil, Indonesia tidak lagi menjadi pasar, tetapi menjadi produsen. Dan Purbaya menyampaikan timeline yang lebih spesifik. Dan tahun depannya lagi kita coba dorong lebih cepat lagi. Mungkin tahun ketiga atau empat udah kelihatan tuh 8% udah dekat tuh. Jadi kita bisa mewujudkan yang 8% itu dengan kerja keras, dengan strategi yang pas, dengan memastikan semua mesin pertumbuhan kita berjalan dengan baik. Ini bukan kebijakan untuk bertahan, ini strategi untuk melompat. Hari ini kita mendengar sesuatu yang berbeda, bukan visi politik, namun arsitektur ekonomi jangka panjang. Apakah ini akan berhasil? Waktu yang akan menjawab. Dan satu hal yang pasti, jika apa yang dikatakan Purbaya benar, maka Sumitromix bukan hanya teori lama yang hidup kembali, tapi bisa menjadi jalan baru, jalan yang menemukan apakah Indonesia akan tetap menjadi negara berkembang atau akhirnya naik kelas menjadi negara maju. Dan pertanyaannya bukan lagi apakah kita bisa, tetapi apakah kita berani menjalankannya sampai selesai? Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.